Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan sebuah SSD M.2 NVMe dari brand Netak. Jadi ini adalah N930E Pro 256GB. Sedikit info aja, jadi kalau aku lihat di websitenya Netak, jadi Netak ini adalah sebuah brand OEM dari Cina yang dikenal dengan produk flash disknya mulai dari 1999 lalu. Ya, walaupun produknya itu sebenarnya bukan cuma flash disk, tapi ada juga RAM, kemudian SSD ini. Dan sekarang Netak ini menjual produk SSD-nya secara retail ya. Kalau aku nggak salah info sih dari websitenya Tech Power Up, Netak ini ngejual produk SSD-nya secara retail itu mulai dari 2021 lalu. Oke, kita balik ke SSD-nya. Jadi untuk N930E Pro ini, kebetulan yang aku pegang ini yang varian 256GB ya. Kalau aku lihat di websitenya sih ada beberapa varian kapasitas. Ada yang 128, kemudian 256, ada juga yang 512, dan ada juga yang 1TB. Dan N930E Pro ini dia jalan di PCIe Gen 3x4 ya. Kemudian untuk garansinya sendiri, Netak ini ngasih garansi ke SSD-nya selama 3 tahun. Dan kalau aku lihat dari spesifikasinya, untuk SSD ini, khususnya N930E Pro ini, dia punya speed rate di 2000 Mbps. Dan untuk speed write-nya ada di 1200 Mbps. Itu kalau yang tercatat di datasheetnya Netak ya, nggak tahu nanti kalau kita tes ya. Terus untuk TBW-nya maksimal ada di 150 TBW. Dan SSD ini juga sudah support host memory buffer. Jadi dia bisa meningkatkan kecepatan transfer file dari bantuan memori yang ada di PC kita gitu ya. Lanjut kita ke kelengkapannya. Jadi kalau kalian beli SSD ini di paket pembeliannya, kita bakal dapat SSD-nya, kemudian kita dapat panduan instalasi, dan kita juga dapat 2 buah baut yang bisa kita pakai untuk memasang SSD ini di motherboard kita. Dan untuk penampakan SSD-nya seperti ini guys. Sekilas sih dia terlihat nggak jauh beda sama SSD M.2 NVMe lainnya. Di bagian depan itu ada stiker yang berisi informasi tentang SSD-nya, mulai dari kapasitasnya dan juga ada barcode kayak gitu. Oh ya, untuk stikernya ini kalau bisa jangan dibuka ya, jangan dilepas, karena kalau misalkan stikernya dilepas itu garansinya bakal hangus guys. Tapi karena aku nggak peduli dengan garansi ya kan, jadi biar kalian juga bisa lihat gimana dalamnya, aku buka aja. Dan di balik stikernya seperti ini guys. Jadi dia ada 2 buah NAND flash yang jenisnya itu apa aku nggak bisa temukan di websitenya ataupun di datasheetnya karena memang nggak disebutin dan nggak ada informasinya juga. Tapi karena SSD N930E Pro ini sudah masuk juga ke database-nya Tech Power Up, jadi aku lihat infonya dari situ ya. Dan berdasarkan informasi dari Tech Power Up, SSD ini pakai NAND flash dari SK Hynix. Dan untuk tipenya dia pakai tipe TLC guys. Jadi buat yang belum tahu, jadi NAND flash itu ada beberapa tipe guys ya. Ada yang TLC, ada yang QLC, ada yang SLC, dan ada juga yang MLC. Nah, bedanya apa? Yuk kita bahas sedikit. Nah, dalam sebuah SSD ada yang namanya NAND flash atau tempat untuk menyimpan data, biasa kita sebut dengan memori. Bentuknya itu chip seperti ini ya. Dari sini kita bisa tahu spesifikasi dari sebuah SSD mulai dari kapasitasnya dan juga TBW-nya. Nah, sedikit informasi, jadi TBW itu adalah terabyte written atau kapasitas maksimal yang bisa ditulis pada sebuah SSD. Nah, biasanya kalau TBW-nya itu habis, performanya itu bakal nggak secepat waktu pertama kamu beli SSD-nya. Jadi makin lambat gitu ya pas kamu mengcopy data atau memindahkan data. Jadi saat SSD pertama muncul itu sudah pakai teknologi NAND flash jenisnya itu SLC atau single level cell. Dan seiring berkembangnya teknologi, jenis NAND flash juga semakin berkembang, dan sampai saat video ini dibuat ada beberapa jenis teknologi NAND flash yang muncul, yaitu ada SLC, MLC, TLC, dan ada QLC. Jadi SLC punya 2 sel NAND flash atau 2 sel memori ya, di mana satu sel itu bisa diisi dengan 1 bit data. Dan MLC itu punya 4 sel NAND flash atau 4 sel memori, di mana satu sel bisa diisi dengan 2 bit data. Kemudian TLC punya lebih banyak sel NAND flash dan setiap sel itu bisa diisi 3 bit
data. Kemudian QLC. QLC ini punya lebih banyak lagi sel, dan setiap sel itu bisa diisi dengan 4 bit data. Jadi logikanya, semakin banyak data yang dimasukkan ke sebuah sel, dan semakin banyak sel yang harus diisi dalam satu memori, maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa terisi penuh. Sebaliknya, semakin sedikit sel yang harus diisi dalam satu memori, akan semakin cepat juga untuk terisi penuh. Makanya, SLC dan MLC itu cenderung lebih cepat saat mengisi data, dan lebih awet saat hapus data dan tulis data, kalau dibandingkan dengan TLC ataupun QLC yang cenderung lebih lambat saat isi data karena kapasitas yang diisi lebih besar dan lebih rentan error karena jumlah data yang diproses lebih banyak dan padat. Nah, makanya SSD dulu itu harganya mahal banget guys, karena masih pakai teknologi SLC, dan makin kesini SSD itu makin murah karena rata-rata NAND flash yang dipakai itu jenisnya TLC atau QLC. Lah, berarti SSD sekarang lambat-lambat dong. Tapi kok banyak SSD yang pakai QLC ataupun TLC tapi speednya itu bisa sampai 7000-an Mbps malah. Nah, memang sekarang itu udah banyak SSD yang pakai TLC atau bahkan QLC yang punya kecepatan cukup tinggi. Speed SSD maksimal yang Gen 4 aja bisa sampai 7000-an Mbps. Bahkan yang Gen 5 itu sekarang bisa sampai 14000 Mbps. Tapi sebenarnya, kecepatan yang tinggi itu bukan berasal dari TLC-nya atau bahkan QLC-nya. Tapi sekarang itu ada teknologi yang namanya SLC Cache yang bisa membantu mempercepat proses transfer dari NAND flash jenis QLC ataupun TLC. Nah, pabrikan SSD sekarang itu udah pada berlomba-lomba bikin SSD yang murah tapi juga kenceng. Dan supaya murah tentu aja harus pakai NAND flash yang murah juga. Yang paling murah sih biasanya TLC atau QLC, makanya lebih banyak dipakai. Nah, buat ngakalin kecepatan yang lambat itu, muncullah teknologi yang namanya SLC Cache. Dan prinsip kerjanya itu seperti ini. Di sebuah NAND flash jenis TLC atau QLC biasanya dibuat ruang khusus yang pakai teknologi SLC Cache. Tapi di kapasitas tertentu saat mentransfer data, kapasitas SLC Cache ini bisa habis guys. Jadi di SSD itu biasanya ada sebuah controller yang otomatis memindahkan ke mode TLC atau QLC saat kapasitas SLC Cache-nya itu sudah habis. Misalnya aja saat kamu mengcopy data besar dari SSD satu ke SSD lain. Di awal kecepatan transfernya itu bakal kenceng sesuai dengan yang tertulis di spesifikasinya. Tapi setelah berjalan kurang lebih setengahnya, kecepatan transfernya itu bakal turun drastis guys. Nah, saat turun drastis ini artinya kapasitas SLC cache-nya itu sudah habis. Jadi controller otomatis memindahkan proses transfer datanya pakai NAND flash-nya, atau dalam contoh ini kita pakai TLC atau QLC. Dan saat lambat inilah kecepatan TLC ataupun QLC-nya yang sebenarnya dipakai tanpa dibantu dengan SLC cache. Dan besarnya kapasitas SLC cache inilah yang biasanya disebut dengan pseudo SLC cache. Nah, makanya banyak YouTuber-YouTuber yang review SSD biasanya mereka juga bakal tes kapasitas SLC cache-nya. Karena semakin besar kapasitas SLC cache-nya, itu bakal lebih bagus, guys. Oke, kita balik ke N930E Pro-nya. Kemudian untuk kontrolernya. Jadi N930E Pro ini dia pakai controller RTX 5765DL, yaitu controller DRAM-less dari Realtek, guys. Dan jangan kaget kalau misalkan kalian lihat informasi di Tech Power Up, controller yang dipakai itu adalah SM atau Silicon Motion. Dan sedangkan yang lagi aku pegang ini dia pakai controller dari Realtek. Karena memang biasanya pabrikan SSD itu udah biasa gonta-ganti controller, gonta-ganti jenis controller ya. Hal ini biasanya dilakukan kalau misalkan ketika saat produksi mereka itu kehabisan stok controller. Nah, biasanya mereka memang menggunakan controller jenis lain, guys. Dan biasanya juga ketika mereka ganti controller yang dipakai itu sudah sesuai dengan standar yang mereka buat. Ini nggak hanya dilakukan di brand ini, di brand-brand lain juga biasanya melakukan hal yang sama. Dan itu wajar, guys. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke pengujiannya ya. Oke, jadi pertama di sini aku ngetes buat
lihat seberapa cepat ketika booting Windows kalau misalkan kamu pakai SSD ini sebagai sistem Windowsmu ya. Dan sebagai contoh di sini aku sudah install Windows 10 dan saat dinyalakan ketika memencet tombol power di PC-nya ini langsung hidup atau langsung masuk ke Windows di durasi 14 detik guys. Wah, ini sangat cepet nih. Jadi kalau kamu pakai SSD ini buat OS-mu atau buat sistemmu, pas kamu booting Windows bakal kerasa cepet seperti ini. Begitu juga kalau kamu install game di SSD ini. Ketika kamu booting game, dia juga bakal seperti ini guys. Berikutnya aku coba juga buat tes benchmark di software Crystal Disk Mark 8 dan sekalian juga aku buka Crystal Disk Mark Info buat ngelihat perubahan suhu kerjanya ya. Dan setelah dilakukan pengetesan seperti ini hasilnya guys. Untuk sequential rate-nya itu dapat di 2542,60 Mbps. Dan kalau dibandingkan dengan klaim yang ada di datasheet yang aku dapat di websitenya Netak ini, yang kapasitas 256 GB itu sequential rate-nya ada di 2040. Jadi setelah kita lakukan pengetesan, untuk hasilnya itu cukup jauh di atas dari yang diklaim dan ini bagus guys. Jadi setelah kita tes dia lebih cepat daripada yang diklaim oleh si Netaknya dilihat dari datasheet yang ada di websitenya Netak ya. Kemudian untuk sequential rate-nya setelah dilakukan pengetesan kita dapat di 1114,16 Mbps dan kalau kita bandingkan juga dengan yang diklaim oleh Netak, ternyata yang diklaim itu sequential rate-nya ada di 1270. Berarti dari pengetesan kita tadi hasilnya itu sedikit di bawah dari yang diklaim oleh Netak ya. Jadi lebih lambat daripada apa yang diklaim oleh Netaknya. Nah, kemudian yang aku agak heran di sini kan kalau misalkan di datasheet-nya itu dikasih rentang suhu ketika SSD ini bekerja ya. Jadi kalau misalkan dijadikan storage, temperaturnya itu bakal ada di min 40 derajat sampai ke 85 derajat Celcius gitu ya. Jadi rentangnya ada di situ. Kemudian untuk operational temperaturnya itu ada di 0 derajat sampai ke 70 derajat Celcius. Tapi setelah kita lakukan pengetesan tadi, suhunya itu konstan ada di 54 derajat Celcius guys. Bahkan aku coba juga untuk buka aplikasi lain kayak HW Monitor buat ngelihat perubahan suhunya. Sekaligus aku benchmark pakai Crystal Disk Mark 8 dan juga sekaligus aku tes buat copy file dari SSD SATAku ke SSD NVMe ini. Semua berjalan barengan, tetap aja suhunya ada di 54 derajat Celcius, nggak berubah sedikit pun. Kemungkinan itu SSD ini nggak ada sensor suhunya guys, karena nggak berpengaruh pada aplikasi Crystal Disk Info. Kalian bisa komen di kolom komentar apakah memang seperti itu ataukah cara pengujianku yang kurang tepat guys, biar nanti teman-teman yang nonton video ini nggak pada tersesat gitu ya. Oke, berikutnya seharusnya kita melakukan pengujian copy file untuk melihat seberapa besar pseudo SLC cache-nya. Cuman kalau melakukan itu aku butuh motherboard yang ada 2 slot M.2 NVMe, karena di motherboard ini cuma ada 1 slot M.2 NVMe, jadi aku nggak bisa tes untuk transfer file dari satu SSD ke SSD lain ya, karena untuk melakukan itu harus di SSD yang sama, maksudnya itu jadi NVMe ke NVMe gitu, jadi nggak bisa NVMe ke SATA atau NVMe ke harddisk malahan. Hasilnya nggak bakal maksimal. Jadi untuk pengujian seberapa besar kapasitas pseudo SLC cache-nya itu kita skip aja ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut aku pribadi, ketika kita jadikan buat sistem itu lebih bagus, saat booting juga lebih cepat. Jadi ini menurut aku cukup worth it kalau dipakai buat sistem ya, karena kecepatan rate-nya itu lumayan bagus gitu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk review dari SSD M.2 NVMe N930E Pro dari Netak. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari SSD M.2 NVMe buat keperluan PC-nya. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya.